Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Anggri Anggraini di pembelajaran kimia hijau part 2. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat memahami prinsip kimia hijau dalam upaya melestarikan lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Apakah penggunaan kembali bahan bekas seperti kaleng dapat memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan? Penggunaan kembali bahan bekas seperti kaleng dapat memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan karena sampah-sampah digunakan kembali sehingga mengurangi jumlah limbah. Kenapa kimia hijau sangat dibutuhkan? Karena kimia memiliki peranan penting pada perkembangan teknologi dalam kehidupan modern. Penemuan berbagai bahan kimia juga membawa masalah lingkungan yang baru dan efek samping tak terduga yang berbahaya. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan kimia yang ramah lingkungan, berfokus pada pencegahan polusi pada skala molekular dan merupakan wilayah yang sangat penting dalam bidang kimia. Adanya pergeseran paradigma lama, yaitu suatu proses produksi yang hanya berfokus pada produk yang ekonomis tanpa memperhatikan limbah yang dihasilkan, menjadi paradigma baru yang berfokus pada proses yang secara ekonomis mampu mengurangi pemakaian bahan yang bersifat toksik dan atau berbahaya. 12 prinsip kimia hijau dalam upaya melestarikan lingkungan. 1. Biaya produksi dan regulasi yang lebih rendah dengan cara mengutamakan pencegahan limbah dibandingkan menanggulangi atau membersihkan limbah yang timbul setelah proses sintesis. Selain itu, biaya untuk menanggulangi limbah akan lebih besar. 12 prinsip kimia hijau yang kedua, memaksimalkan atom ekonomi. Atom ekonomi ini digunakan untuk menilai proporsi produk yang dihasilkan dibandingkan dengan reaktan yang digunakan. Jika semua reaktan dapat dikonversi sepenuhnya menjadi produk, dapat dikatakan bahwa reaksi tersebut memiliki nilai atom ekonomi 100%. 12 prinsip kimia hijau yang ketiga, mendesain produk bahan kimia yang aman. Pengetahuan mengenai struktur kimia memungkinkan seorang kimiawan untuk mengkarakterisasi toksisitas dari suatu molekul dan mampu mendesain bahan kimia yang aman. Tujuan utamanya untuk mencari nilai optimal agar produksi memiliki kemampuan dan fungsi yang baik, juga aman. 12 prinsip kimia hijau yang keempat, mendesain proses sintesis yang aman. Metode sintesis yang digunakan harus didesain menggunakan dan menghasilkan
bahan kimia yang tidak beracun baik terhadap manusia maupun lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meminimalkan paparan dan bahaya terhadap orang yang menggunakan bahan kimia tersebut. 12. Prinsip kimia hijau yang kelima, menggunakan pelarut yang aman. Penggunaan pelarut memang sangat penting dalam proses sintesis. Namun, penggunaan yang berlebih akan mencemari lingkungan. Untuk itu, sebagai alternatif digunakan beberapa pelarut yang lebih ramah lingkungan seperti ionic, liquid, fluorous, phase chemistry, supercritical carbon dioxide, dan biosolvent. Selain itu, ada beberapa metode sintesis baru yang lebih aman, seperti reaksi tanpa menggunakan pelarut ataupun reaksi dalam media air. 12. Prinsip kimia hijau ke-6, meningkatkan efisiensi energi dalam reaksi. Energi yang digunakan dalam suatu proses kimia harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Penggunaan energi alternatif dan efisien dapat dilakukan menggunakan beberapa metode baru, antara lain menggunakan radiasi gelombang mikro, ultrasonik, dan fotokimia. 12. Prinsip kimia hijau ke-7, menggunakan bahan baku terbarukan. Prinsip ini menggunakan bahan mentah dan bahan baku yang bisa diperbaharui secara teknis maupun ekonomis dengan mengedepankan pemakaian bahan produksi yang dapat diperbaharui supaya meminimalisir resiko kerusakan lingkungan. 12. Prinsip kimia hijau ke-8, penggunaan katalis. Berdasarkan konsep kimia hijau, penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mampu mengurangi penggunaan reagen, dan mampu meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi. 12. Prinsip kimia hijau ke-9, mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi. Bahan kimia harus didesain dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Karena itu, suatu bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan, seperti menggunakan biodegradable plastik dan biodegradable polimer. 12. Prinsip kimia hijau ke-10, menghindari derivatisasi dan modifikasi sementara dalam reaksi kimia. Derivatisasi yang tidak diperlukan seperti penggunaan gugus pelindung, proteksi atau deproteksi, dan modifikasi sementara pada proses fisika maupun kimia harus diminimalkan atau dihindari, karena pada setiap tahapan derivatisasi memerlukan tambahan reagen yang akan memperbanyak limbah. 12. Prinsip kimia hijau ke-11, penggunaan metode analisis secara langsung untuk mengurangi polusi. Metode analisis yang dilakukan secara langsung dapat mengurangi pembentukan produk sampingan yang tidak diinginkan. Ruang lingkup ini berfokus pada pengembangan metode
dan teknologi analisis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam prosesnya. 12 prinsip kimia hijau ke-12. Meminimalisasi potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia harus dipilih sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan, menyebabkan ledakan dan api dapat dihindari. Prinsip kimia hijau dalam upaya melestarikan lingkungan lebih baik mencegah limbah daripada mengolah ataupun membersihkan limbah tersebut setelah terbentuk. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tidak ada yang lebih menyenangkan ketika kita menggali ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.